Halo semuanya, selamat datang di channel Zahra Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Aku dan Reza menikah 5 tahun lalu dalam kesederhanaan. Kami bukan keluarga kaya, tapi kami bahagia. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuknya, sementara dia bercanda tentang betapa enaknya masakanku meskipun hanya nasi goreng sederhana. Kami saling mendukung, berjuang bersama, dan menata impian satu persatu. Namun, semuanya mulai berubah saat Reza dipromosikan menjadi direktur di perusahaan tempatnya bekerja. Awalnya, aku ikut bahagia dan bangga. Aku masih ingat betapa bersinarnya matanya ketika ia pulang membawa kabar gembira itu. "Liana, aku dipromosikan. Aku akan jadi direktur divisi," serunya begitu memasuki rumah, matanya berbinar penuh semangat. Aku langsung berlari menghampirinya dan memeluknya erat. "Masya Allah, Mas, aku bangga sekali sama kamu. Akhirnya kerja kerasmu terbayar," ucapku penuh haru. "Tentu saja. Ini baru awal. Karierku akan semakin menanjak, dan hidup kita akan berubah," katanya dengan senyum kemenangan. Aku tidak menyadari bahwa perubahan yang dia maksud bukan hanya soal keuangan, tapi juga sikapnya terhadapku. Seiring waktu, dia mulai sering pulang larut malam dengan alasan rapat. Jika dulu dia selalu memberiku kabar, kini ponselnya sering tidak bisa dihubungi. Saat aku bertanya, dia hanya menjawab singkat, "Mas, kenapa pulangnya selalu malam?" "Aku khawatir," tanyaku lembut suatu malam saat dia baru pulang pukul 11. Dia melepas dasi dengan wajah lelah namun terlihat tak peduli. "Liana, aku lelah. Jangan banyak tanya. Kau tahu, jadi direktur itu bukan pekerjaan mudah." Aku terdiam. Aku tahu pekerjaannya berat. Tapi kenapa rasanya dia mulai menjauh? Dulu, setiap akhir pekan, kami selalu menghabiskan waktu bersama. Entah itu sekadar makan di luar atau sekadar nonton film di rumah. Tapi sekarang, setiap Sabtu dan Minggu, dia lebih memilih pergi bersama rekan-rekan kantornya. Saat aku mengajak bicara, dia hanya menghela napas dan berkata, "Liana, lingkungan kita sudah berbeda. Aku harus bergaul dengan orang-orang selevelku." Hatiku mulai merasa tak nyaman, tapi aku mencoba mengerti. Aku tak mau jadi istri yang posesif. Sampai suatu hari, sebuah kejadian membuka mataku bahwa aku perlahan kehilangan suamiku yang dulu. Malam itu, aku duduk di ruang tamu menunggunya pulang. Aku menatap jam di dinding. Pukul 1 dini hari, tapi dia belum juga pulang. Aku mencoba menelepon, tapi tak diangkat. Pesan-pesan yang kukirim hanya centang 1. Pintu akhirnya terbuka pukul 2 pagi. Aku segera berdiri. "Mas, dari mana saja?" "Aku khawatir," tanyaku dengan nada sedikit panik. Reza masuk dengan wajah malas. Bau alkohol samar-samar tercium. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. "Liana, jangan berisik. Aku lelah," ucapnya sambil melepas jasnya dengan kasar. Hatiku mencelos. "Mas, kamu mabuk?" tanyaku pelan, mencoba menahan air mata. Dia menoleh dengan mata tajam. "Liana, aku ini direktur sekarang. Aku harus mengikuti gaya hidup kelas atas. Jangan bertingkah seperti istri kampungan yang tak tahu dunia luar," bentaknya dengan nada sinis. Aku terdiam. Ini bukan Reza yang aku kenal. Dia bukan lagi suami yang penuh perhatian dan sederhana. Dia telah berubah, dan aku bisa merasakan sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Aku tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Reza masih terngiang di kepalaku. Jangan bertingkah seperti istri kampungan. Hati ini terasa sakit, tapi aku menahan diri. Aku masih mencoba berpikir positif, mencoba mencari alasan bahwa mungkin ini hanya fase, bahwa Reza hanya butuh waktu menyesuaikan diri dengan pekerjaannya yang baru. Tapi ternyata, itu bukan sekadar perubahan. Itu adalah awal dari kehancuran rumah tanggaku. Beberapa minggu berlalu,
dan sikap Reza semakin dingin. Dia tak lagi sarapan bersamaku, tak pernah menanyakan bagaimana hariku, dan lebih sering berada di luar rumah. Aku mulai merasa seperti orang asing di dalam pernikahanku sendiri. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjunginya ke kantor. Aku ingin memberi kejutan, membawakannya bekal makanan favoritnya, seperti dulu saat dia masih menjadi pegawai biasa. Aku berdiri di lobi, menunggu izin untuk masuk ke ruangannya. Namun, sebelum sempat naik, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku seketika lemas. Di dekat pintu ruangannya, aku melihat Reza, suamiku bersama seorang wanita cantik, berpakaian rapi dengan rok ketat dan sepatu hak tinggi. Wanita itu tertawa kecil sambil menyentuh lengan Reza dengan manja. Hatiku berdebar, tapi aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya rekan kerja, tapi semua harapanku runtuh saat melihat Reza membalas sentuhan itu, lalu dengan santainya merangkul pinggang wanita tersebut. Aku terkejut. Dadaku terasa sesak. Tanganku bergetar, hampir menjatuhkan kotak bekal yang kubawa. Aku menahan napas, mencoba menelan kepedihan yang mulai menguasai hatiku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung melangkah mendekat. Reza. Suaraku bergetar, tapi cukup keras untuk membuatnya menoleh. Dia menegang seketika. Matanya melebar saat melihatku berdiri di sana. Wanita di sampingnya mengerutkan dahi sebelum melirik ke arahku dengan tatapan menyelidik. Oh, jadi ini istrimu? Wanita itu tersenyum miring, seolah mengejek. Aku menatap Reza dengan tatapan penuh pertanyaan. Mas, siapa dia? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Reza menghela napas panjang, lalu melepaskan tangannya dari pinggang wanita itu. Ekspresi bersalah tidak tampak di wajahnya, hanya ada kejengkelan. Liana, kenapa kamu datang ke sini? Tanyanya dengan nada kesal. Aku tergelak pahit. Itu yang mau kamu tanyakan? Aku datang karena aku istrimu. Aku ingin memberi kejutan, tapi justru aku yang dikejutkan dengan semua ini. Aku menatap wanita itu tajam. Siapa dia, Mas? Wanita itu malah tertawa kecil. Sayang, kau belum memberitahu istrimu, ya? Dia menyilangkan tangan di dada, lalu menatapku dengan ekspresi meremehkan. Aku Karin, sekretaris pribadinya sekaligus pacar barunya. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku menatap Reza dengan penuh ketidakpercayaan. Mas, ini lelucon, kan? Reza justru mengalihkan pandangan dan mengusap tengkuknya. Liana, sudahlah. Aku tidak mau ribut di kantor. Pulanglah. Aku melangkah maju, menggenggam lengannya. Mas, apa maksudnya ini? Aku ini istrimu. Dia menatapku dengan ekspresi yang entah kenapa terasa asing. Dan sekarang aku ingin hidup bebas. Liana, aku sudah muak dengan pernikahan ini. Aku terhuyung ke belakang. Rasanya seperti ditampar keras. Mataku mulai memanas. Jadi ini alasanmu berubah? Karena wanita ini? Suaraku bergetar. Karin tertawa pelan. Sudahlah, Liana. Reza berhak memilih yang lebih baik. Kau tidak cocok dengannya lagi. Dia butuh wanita yang bisa mengimbangi statusnya sekarang, bukan seorang istri rumahan yang hanya bisa memasak dan menunggunya pulang seperti dirimu. Aku menatapnya dengan amarah yang mulai membara. Kau siapa berani bicara seperti itu tentang pernikahanku? Reza menahan bahuku, tapi bukan untuk menenangkanku. Liana, aku tidak ingin membuat ini lebih sulit. Aku ingin kita berpisah baik-baik. Aku sudah menyiapkan semuanya, termasuk kompensasi untukmu. Mataku membulat. Kompensasi? Dia mengangguk, lalu menarik amplop coklat dari jasnya dan menyerahkannya padaku. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku karena sudah menemaniku selama ini. Tanganku gemetar saat mengambil amplop itu dan membukanya. Mataku membesar saat melihat segepok uang di dalamnya. Aku menatapnya dengan tatapan marah bercampur sakit hati. Jadi, kau pikir aku ini apa? Pelacur yang bisa kau bayar untuk keluar dari hidupmu? Reza menghela napas panjang,
seolah kesal dengan reaksiku. Liana, jangan drama. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan baik. Aku ingin melanjutkan hidupku bersama Karin, dan aku tidak mau ada pertengkaran yang tidak perlu. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Hatiku terasa seperti dihancurkan berkali-kali. Ini bukan pria yang aku nikahi. Ini bukan suami yang dulu aku kenal dan aku cintai. Aku meremas amplop itu dan melemparkannya ke wajahnya. Aku tidak butuh uangmu, Reza. Tapi ingat baik-baik, aku tidak akan pernah melupakan ini. Aku akan membuatmu menyesal. Karin hanya tertawa sinis, sementara Reza menghela napas panjang. Terserah kau, Liana. Besok, kuharap kau sudah keluar dari rumahku. Aku menatapnya tajam. Rumah kita, Reza. Jangan lupa bahwa dulu kita membangun segalanya bersama. Dia menatapku dengan dingin. Tidak. Sekarang semuanya milikku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melangkah keluar dari gedung itu. Rasanya seluruh duniaku hancur dalam sekejap. Tapi di dalam kehancuran itu, aku bersumpah ini belum berakhir. Aku berjalan tanpa arah setelah keluar dari kantor Reza. Kakiku terasa lemas, dadaku sesak. Rasa sakit, kecewa, dan amarah bercampur menjadi satu. Aku tidak menyangka, pria yang dulu bersumpah akan mencintaiku seumur hidup kini mencampakkanku begitu saja, seolah aku hanyalah beban dalam hidupnya. Aku menghapus air mata yang mulai mengalir di pipiku. Tidak, aku tidak akan menangis untuk pria seperti Reza. Dia pikir aku lemah? Dia pikir aku hanya akan menerima perlakuannya begitu saja? Tidak, Reza salah besar. Aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan dengan langkah tegap. Aku tahu kemana aku harus pergi. Ini waktunya aku kembali ke tempat yang seharusnya. Ke keluargaku, ke kehidupanku yang sebenarnya. Pagi itu, aku berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit dengan tulisan besar di bagian depan, PT Satria Jaya Group. Perusahaan ini adalah salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini, bergerak di berbagai bidang bisnis, mulai dari properti, perbankan, hingga manufaktur. Dan inilah rahasia terbesar yang tidak pernah Reza ketahui. Aku melangkah masuk ke dalam lobi dengan penuh keyakinan. Semua karyawan yang melihatku langsung membungkukkan badan dengan hormat. Selamat pagi, Bu Liana. Sapaan mereka bergema di sekitarku. Aku mengangguk kecil sambil tersenyum. Sudah lama aku tidak datang ke sini. Sejak menikah dengan Reza, aku memilih untuk hidup sederhana, menyembunyikan identitasku sebagai putri tunggal pemilik Satria Jaya Group. Aku ingin menjalani hidup seperti orang biasa, menikah dengan pria yang mencintaiku apa adanya. Tapi sekarang, aku sadar bahwa kesederhanaan itu justru membuatku diremehkan. Aku langsung menuju ruang kerja ayahku. Begitu masuk, pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih itu tersenyum hangat padaku. Akhirnya kau datang, Nak. Aku tak bisa menahan air mata saat melihat wajah ayahku. Aku langsung memeluknya erat. Ayah. Ayah menepuk punggungku lembut. Aku sudah mendengar semuanya, Liana. Reza mencampakkanmu, ya? Aku mengangguk pelan, mencoba menahan isak tangis. Ayah menghela napas panjang. Ayah sudah menduga. Dari awal, aku tidak pernah yakin dengan pria itu. Tapi aku tidak mau ikut campur karena aku ingin kau belajar dari keputusanmu sendiri. Aku menatap ayah dengan mata berkaca-kaca. Ayah, aku tidak akan membiarkan Reza meremehkanku. Aku akan kembali. Aku ingin menjalankan perusahaan ini bersamamu. Senyum bangga muncul di wajah ayah. Bagus. Itu yang ingin ayah dengar. Hari-hari berikutnya, aku mulai kembali bekerja di perusahaan keluarga. Semua direktur dan manajer menyambutku dengan hormat. Aku mempelajari semua laporan keuangan, proyek-proyek besar yang sedang berjalan, dan memahami setiap aspek bisnis perusahaan. Tak butuh waktu lama bagiku untuk kembali menguasai ritme kerja di sini. Aku memang pernah meninggalkan dunia bisnis selama 5 tahun, tapi aku bukan orang bodoh. Aku adalah pewaris sah Satria Jaya Group. Dan kebetulan,
Salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan Satria Jaya Group adalah perusahaan tempat Reza bekerja. Senyum sinis muncul di wajahku saat aku membaca laporan internal. Reza mungkin berpikir dia adalah direktur yang hebat, tapi tanpa sadar, dia hanya bekerja di bawah bayanganku. Inilah saatnya aku membuatnya menyesal. Seminggu kemudian, aku mengadakan rapat dewan direksi di kantor pusat. Semua petinggi perusahaan hadir, termasuk CEO dari anak perusahaan yang merupakan atasan langsung Reza. Aku masuk ke dalam ruang rapat dengan anggun, mengenakan setelan blazer berwarna hitam yang elegan. Semua mata langsung tertuju padaku, beberapa dari mereka terlihat kaget, sementara yang lain berbisik-bisik. Salah satu direktur senior berdiri. "Selamat datang kembali, Bu Liana. Kami semua sangat senang Anda akhirnya kembali memimpin perusahaan ini." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih. Hari ini, saya ingin membahas beberapa perubahan dalam manajemen, terutama di salah satu anak perusahaan kita." Seketika, suasana ruang rapat menjadi hening. Aku melanjutkan, "Saya ingin mengevaluasi kinerja direksi di perusahaan cabang, termasuk posisi direktur divisi yang saat ini dipegang oleh Reza Wiranata." Beberapa eksekutif saling bertukar pandang, sementara CEO anak perusahaan itu terlihat canggung. "Bu Liana, kebetulan kami juga ingin membicarakan hal ini. Ada beberapa laporan tentang kinerja Pak Reza yang kurang memuaskan." Aku menatap CEO itu tajam. "Oh, bisa jelaskan lebih lanjut?" Dia mengangguk. Sejak dipromosikan, Pak Reza memang cukup aktif dalam strategi ekspansi. Namun, beberapa keputusan yang diambilnya terkesan gegabah. Beberapa klien besar mulai mengeluh, dan ada indikasi bahwa dia lebih sibuk membangun citra sosialnya daripada fokus pada pekerjaan. Aku menahan senyum puas. "Jadi, dia terlalu sibuk berpesta dan pamer kekayaan, ya? Bagus. Ini akan lebih mudah dari yang kukira." Aku mengetuk meja dengan tenang. "Baik, dalam waktu dekat, saya akan mengadakan inspeksi langsung ke perusahaan tersebut. Saya ingin melihat sendiri bagaimana kinerjanya." Semua orang mengangguk, dan rapat pun selesai. Aku berdiri, merapikan jasku, lalu tersenyum tipis. "Reza, bersiaplah. Aku akan datang, dan aku akan membuatmu menyesal seumur hidup." Aku duduk di dalam mobil dengan tenang, memandangi gedung megah tempat Reza bekerja. 5 tahun lalu, aku pernah berdiri di tempat yang sama, menunggunya pulang kerja dengan penuh cinta. Tapi hari ini berbeda. Aku datang bukan sebagai istri yang merindukannya, melainkan sebagai pewaris perusahaan yang akan menjatuhkannya. "Bu, kita sudah sampai," kata sopir pribadiku, membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk, mengenakan kacamata hitam, lalu keluar dari mobil dengan anggun. Begitu memasuki lobi, para karyawan menatapku dengan penuh tanda tanya. Wajar saja, mereka tak mengenalku. Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa wanita yang berjalan dengan penuh percaya diri ini adalah mantan istri bos mereka? "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" tanya seorang resepsionis. Aku tersenyum tipis. "Saya Liana Pradipta. Saya ada janji dengan CEO di lantai atas." Matanya membelalak. "Ah, tentu, Bu. Silakan, lift ada di sebelah kanan." Aku berjalan melewati koridor dengan kepala tegak. Semua orang berbisik-bisik, penasaran siapa aku sebenarnya. Sesampainya di ruang rapat utama, CEO perusahaan itu sudah menunggu bersama beberapa petinggi lainnya. Aku duduk di kursi utama, mengeluarkan beberapa dokumen penting. "Terima kasih sudah berkumpul hari ini," kataku dengan tenang. "Seperti yang kalian tahu, saya sekarang kembali aktif dalam manajemen perusahaan. Dan salah satu yang ingin saya bahas adalah evaluasi terhadap Direktur Divisi, Reza Wiranata." Seorang manajer senior menelan ludah. "Bu Liana, maaf sebelumnya, tapi apakah Anda dan Pak Reza punya hubungan pribadi?" Aku menatapnya tajam. "Apakah itu relevan dengan evaluasi kinerjanya?" Dia langsung diam, tak berani bertanya lebih lanjut. CEO perusahaan menghela napas.
Baiklah, Bu Liana. Saya tidak akan bertele-tele. Reza memang membawa keuntungan di awal kepemimpinannya. Tapi belakangan, dia lebih sibuk membangun citra sosial dan menghamburkan uang perusahaan untuk hal-hal yang tidak produktif. Aku tersenyum miring. Begitu ya? Berarti sudah saatnya aku bertemu langsung dengannya. Aku sengaja memilih waktu yang tepat, pukul 2 siang, saat Reza pasti sedang sibuk di kantornya. Aku ingin melihat reaksinya saat menyadari siapa yang datang untuk mengadilinya. Begitu pintu ruangannya terbuka, Reza sedang duduk santai, membaca laporan keuangan sambil tersenyum puas. "Pak Reza, ada yang ingin bertemu dengan Anda," kata sekretarisnya. Tanpa mengangkat kepala, dia menjawab dengan santai, "Suruh dia tunggu, aku sedang sibuk." Aku tertawa pelan, membuatnya terkejut. Suaraku jelas familiar di telinganya. Perlahan, dia mengangkat wajahnya, dan saat matanya bertemu denganku, ekspresinya langsung berubah drastis. "Liana?" Aku melangkah masuk dengan tenang, melepas kacamata hitamku. "Sudah lama tidak bertemu, Reza." Dia tampak panik. "Apa yang kau lakukan di sini?" Aku tersenyum penuh kemenangan. "Aku datang sebagai pewaris perusahaan ini. Dan kau, Reza, kau hanyalah salah satu pegawaiku sekarang." Reza tampak pucat, keringat mulai mengalir di pelipisnya. "Kau bercanda, kan?" Aku tertawa kecil. "Kau pikir aku bercanda? Perusahaan ini berada di bawah naungan Satria Jaya Group, dan aku adalah pemiliknya." Dia terduduk lemas di kursinya. Semua kesombongannya menguap begitu saja. "Tidak mungkin." Aku mendekat, menatapnya tajam. "Dulu, kau menceraikanku karena menganggap aku tidak berharga. Sekarang lihat siapa yang memegang kendali." Dia menelan ludah. "Liana, dengarkan aku. Aku bisa menjelaskan." Aku mengangkat tangan, memotong ucapannya. "Jangan buang waktuku, Reza. Aku kesini bukan untuk mendengarkan alasan bodohmu. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal, hidupmu yang nyaman ini akan segera berakhir." Dia menatapku dengan wajah ketakutan. Aku bisa melihat rasa sesal mulai merayapi dirinya. Tapi ini baru permulaan. Aku belum selesai dengan permainanku. Reza masih terduduk di kursinya, matanya menatapku dengan campuran keterkejutan dan ketakutan. Aku bisa melihat jelas bagaimana keringatnya mulai bercucuran. Ini adalah pria yang dulu menghinaku, mencampakanku tanpa rasa ragu, dan sekarang dia tampak seperti orang yang kehilangan akal. Aku menyilangkan tangan di depan dada, menatapnya tajam. "Jadi, bagaimana rasanya, Reza?" Dia menelan ludah. "Liana, aku tidak tahu kau adalah pewaris Satria Jaya Group." Aku tertawa kecil, penuh sindiran. "Tentu saja tidak. Aku tidak pernah memberitahumu karena aku ingin dicintai apa adanya. Tapi lihat apa yang kau lakukan. Kau membuangku begitu saja setelah merasa lebih hebat." Dia mulai gelagapan, mencoba mencari pembelaan. "Bukan begitu, aku hanya tidak ingin terjebak dalam pernikahan yang tidak seimbang." Mataku menyipit. "Tidak seimbang?" Aku mendekat, mencondongkan tubuhku ke arahnya. "Reza, kau pikir kau terlalu tinggi untukku? Atau sebenarnya, aku yang terlalu tinggi untukmu?" Dia terdiam. Aku menghela napas dan berbalik ke arah jendela besar di belakangnya. Dari lantai tertinggi gedung ini, aku bisa melihat pemandangan kota yang luas. Aku tersenyum kecil, menikmati momen ini. "Reza, kau masih ingat saat kau menceraikanku? Kau bilang aku hanya beban, bukan?" Dia menunduk, tidak menjawab. Aku berbalik dan menatapnya tajam. "Baiklah. Kalau begitu, aku akan membuktikan padamu siapa yang sebenarnya lebih kuat. Dan percayalah, ini baru permulaan." Aku meletakkan dokumen di atas mejanya. Dia mengambilnya dengan tangan gemetar, membukanya, lalu wajahnya semakin pucat. "Pemecatan?" Aku tersenyum puas. "Tepat sekali. Evaluasi kinerjamu sudah selesai,
Dan sayangnya, hasilnya tidak memuaskan. Pengeluaran tak bertanggung jawab, keputusan gegabah, dan skandal kecil dengan klien perempuan. Aku tidak bisa membiarkan perusahaan ini dipimpin oleh orang sepertimu. Dia berdiri dengan kasar, tangannya mengepal. Kau tidak bisa melakukan ini, Liana. Aku bekerja keras untuk posisiku. Aku telah membangun reputasi. Aku tidak terpengaruh oleh emosinya. Bekerja keras? Oh, maksudmu menghamburkan dana perusahaan untuk pesta mewah dan pencitraan murahan? Kau pikir aku tidak tahu kemana uang perusahaan mengalir? Dia terdiam lagi, tidak bisa membantah. Aku menatapnya tajam. Mulai hari ini, kau bukan siapa-siapa lagi di perusahaan ini. Kartu aksesmu sudah diblokir. Akun email kantormu sudah dinonaktifkan, dan tim keuangan sedang mengaudit setiap transaksi yang kau buat. Reza menatapku dengan mata berkaca-kaca. Liana, aku mohon, beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan memperbaikinya. Aku tertawa dingin. Kesempatan? Seperti kesempatan yang kau berikan padaku saat kau menceraikanku? Aku ingat jelas kau bahkan tidak memberiku waktu untuk membela diri. Jadi, kenapa aku harus bersikap baik padamu sekarang? Dia terdiam, wajahnya penuh kepanikan. Aku bisa melihat otaknya bekerja keras mencari jalan keluar. Tapi aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi. Oh, satu hal lagi, Reza. Dia mengangkat wajahnya. Aku tersenyum sinis. Selamat menikmati hidup barumu tanpa jabatan, tanpa uang, dan tanpa istri kaya yang bisa kau manfaatkan. Dengan langkah anggun, aku meninggalkan ruangan itu, membiarkannya berdiri di sana, sendirian, tenggelam dalam kejatuhannya sendiri. Di luar ruangan, beberapa karyawan menatapku dengan penuh rasa hormat. Aku bisa mendengar bisik-bisik mereka. Siapa dia? Itu Bu Liana, putri pemilik perusahaan. Jadi, Pak Reza sebenarnya hanya bekerja di bawah mantan istrinya sendiri? Gila, sih. Aku tersenyum kecil. Reputasi Reza sudah hancur. Sekarang, aku hanya tinggal menunggu langkah terakhir. Aku ingin dia benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dan aku tahu persis bagaimana caranya. Setelah pemecatan itu, nama Reza langsung tercoreng di dunia bisnis. Skandalnya tersebar luas, dan tak satu pun perusahaan besar mau menerimanya. Bahkan, kabar tentang pemecatannya menjadi bahan gosip di industri. Hari demi hari berlalu, dan aku sengaja tak lagi mencari tahu tentangnya. Namun, takdir rupanya masih ingin mempertemukan kami sekali lagi. Suatu sore, saat aku baru keluar dari lobi perusahaan, seorang pria dengan pakaian lusuh dan wajah penuh kelelahan berdiri di dekat mobilku. Aku nyaris tidak mengenalinya, tapi saat matanya menatapku dengan penuh keputusasaan, aku tahu siapa dia. Reza, pria yang dulu begitu sombong dan merasa superior kini berdiri di hadapanku dengan wajah penuh kehancuran. Liana, suaranya parau, nyaris berbisik. Aku tetap diam, hanya menatapnya dingin. Dia melangkah mendekat, tapi bodyguardku segera maju, menghalangi jalannya. Bu, apa Anda ingin kami mengusirnya? Salah satu bodyguard bertanya. Aku mengangkat tangan, menghentikan mereka. Tidak perlu. Reza mengambil kesempatan itu untuk berlutut di hadapanku. Di depan banyak orang, di depan kantor yang dulu dia banggakan. Liana, aku mohon, tolong beri aku kesempatan, katanya dengan suara bergetar. Aku kehilangan segalanya, pekerjaanku, reputasiku, bahkan Naila meninggalkanku setelah tahu aku tak punya uang lagi. Aku tersenyum kecil. Jadi, selingkuhannya juga meninggalkannya begitu dia jatuh miskin? Ironis. Aku menyilangkan tangan di dada. Jadi sekarang kau datang kepadaku, meminta kesempatan? Di mana harga dirimu yang dulu, Reza? Bukankah dulu kau yang mencampakkanku begitu saja? Dia terisak. Matanya memohon penuh keputusasaan. Aku salah, aku bodoh,
Aku menyesal, Liana. Aku mohon, bantu aku sekali ini saja. Aku janji, aku akan bekerja keras, aku akan melakukan apapun yang kau minta, aku hanya butuh satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama, menikmati setiap detik penderitaannya. Lalu aku tersenyum dingin. Sayangnya, aku bukan wanita yang murah hati, Reza. Dia menatapku dengan wajah penuh harap. Liana, aku mencintaimu. Aku sadar sekarang hanya kau yang benar-benar tulus padaku. Aku tertawa kecil, tapi tanpa kehangatan sedikit pun. Cinta? Lucu sekali kau baru menyadarinya sekarang. Aku melangkah lebih dekat, berbisik di telinganya. Dengar baik-baik, Reza. Aku tidak akan pernah membantumu. Tidak ada kesempatan kedua untuk pria sepertimu. Selamat menikmati hidupmu yang baru, sebagai seorang pecundang. Aku berbalik dan masuk ke mobilku, meninggalkannya yang masih berlutut di sana. Dari kaca spion, aku melihat tubuhnya terguncang, menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Dan itu memang kenyataannya. Dia telah kehilangan segalanya. Dan aku akhirnya menang. Setelah pertemuan terakhir dengan Reza, aku merasa beban di hatiku benar-benar hilang. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, keadilan. Bukan sekadar balas dendam, tapi pembuktian bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan begitu saja. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidupku dengan lebih tenang. Fokusku sepenuhnya ada pada perusahaan dan kebahagiaanku sendiri. Aku memperluas bisnis, memperkenalkan inovasi baru, dan membawa perusahaanku ke tingkat yang lebih tinggi. Suatu sore, aku duduk di balkon apartemenku, menyesap teh hangat sambil menikmati pemandangan matahari terbenam. Udara terasa lebih ringan, seakan semua luka di masa lalu telah menguap bersama waktu. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu staf kantor. Bu Liana, mantan suami Anda terlihat mengemis di sekitar kawasan bisnis. Sepertinya dia benar-benar kehilangan segalanya. Aku menatap pesan itu cukup lama. Dulu, mungkin aku akan merasa puas mendengar kabar ini. Tapi anehnya, kali ini aku tidak merasakan apapun. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, tidak ada dendam yang tersisa, hanya kelegaan. Aku menghela napas dan membalas pesan itu. Biarkan saja. Itu bukan lagi urusanku. Dan memang benar, Reza bukan lagi bagian dari hidupku. Masa laluku telah tertinggal jauh di belakang, dan aku sudah berada di babak baru kehidupanku, tanpa bayangan masa lalu yang menyakitkan. Aku tersenyum, menatap langit yang mulai gelap. Hari ini, aku benar-benar bebas.